Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Inner Game Life Coach Academy ada materi The Dichotomy of Control, yaitu memahami peta kendali. Kenapa memahami peta kendali ini penting? Karena banyak orang yang mempunyai masalah dengan batin. Karena hampir semua orang tidak punya kejelasan peta kendali, bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang ada di dalam kendali kita dan ada sesuatu yang ada di luar kendali kita. Kenapa banyak orang stres, galau, cemas berlebihan, sedih terlalu dalam, luka batin yang tidak sembuh-sembuh, kecewa yang gak hilang-hilang, terpuruk terlalu dalam? Itu semua karena kita terlalu fokus pada apa yang di luar kendali kita. Inilah yang disebut dengan The Dichotomy of Control, bahwa di dalam hidup kita ada sesuatu yang ada di dalam kendali dan ada sesuatu yang di luar kendali. Beberapa contoh kejadian atau kondisi di dalam kendali dan di luar kendali. Yang pertama, cuaca. Cuaca itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita harus mempersiapkan, misalnya sedia payung, kemudian pakai jas hujan, kemudian juga melihat perkiraan cuaca ya, ada perkiraan cuaca. Kemudian yang kedua, kemacetan. Itu di luar kendali. Yang di dalam kendali kita merencanakan dan mengatur waktu agar tidak terlambat. Kemudian merencanakan akan lewat mana, misal kita akan berpergian, jadi direncanakan bahwa kita akan melewati apa, tempat kemacetan atau tidak. Jadi kita bisa memanage waktu agar kita tidak terlambat. Itu yang ada dalam kendali kita. Kemudian ada lagi yang penting, yaitu omongan orang, sikap orang, pandangan orang, atau komentar orang. Itu di luar kendali kita. Dan banyak orang stres karena ini. Yang dalam kendali kita apa? Bagaimana sikap kita meresponnya? Apakah respon kita positif atau baik? Atau respon kita malah negatif atau jelek? Segala sesuatu yang di luar kendali kita nggak ada hisapnya buat kita. Yang dihisap itu adalah respon kita. Ada kisah klasik dari kisah Luqmanul Hakim, yaitu ada seorang bapak dan anak yang berjalan membawa seekor keledai. Yang pertama, kondisinya anak di atas keledai dan bapaknya berjalan. Kira-kira diomongin orang nggak? Pasti diomongin orang. Dan salah di mata orang. Ah, dasar anak durhaka, anak-anak di atas keledai, bapaknya sudah tua disuruh jalan, dan itu jadi salah. Kemudian berubah lagi posisi, bapaknya yang di atas, anaknya di bawah jalan. Pasti diomongin orang lagi dan salah lagi. Komentarnya apa? Dasar bapak gak punya perasaan, anak-anak duduk di atas, anaknya disuruh jalan. Dan bapaknya mendengar itu, kemudian berubah lagi posisinya. Posisi yang ketiga, bapak sama anak naik di atas keledai dan diomongin orang lagi, masih salah lagi. Komentarnya apa lagi kata orang? Bapak sama anak nggak punya perasaan tuh, keledai kecil dinaikin berdua, menyiksa binatang. Dan bapaknya mendengar itu lagi, pusing kan? Kemudian berubah lagi posisi. Bapak sama anak turun tuh, berjalan dua-duanya menuntun keledai. Terus kondisi begini salah lagi ya? Pasti salah lagi. Dan diomongin orang lagi. Apa komentarnya? Dasar itu bapak sama anak bodoh. Ngapain coba bawa keledai cuma dituntun, gak dinaikin? Fungsinya apa? Keledai karena dituntun gitu ya, karena diomongin orang lagi, salah lagi. Kemudian bapaknya mengambil sikap, akhirnya keledainya digendong oleh bapak dan sepakat tuh, semua orang menganggap si bapak ini gila karena menggendong keledai. Betapa lelahnya kalau kita sibuk dengan komentar orang, omongan orang, sikap orang. Jadi itu membuat kita menjadi stres.
Kemudian selanjutnya di luar kendali kita, kesehatan atau umur. Itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita apa? Kita menjaga kesehatan, pola hidup sehat, berolahraga. Tapi walaupun akhirnya semua itu di luar kendali kita. Misal, ada orang yang hidupnya sudah sehat banget. Pola makannya dijaga, rajin berolahraga, tidak merokok. Tapi meninggalnya cepat, umurnya pendek. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sembarangan, nggak jaga kesehatan, merokok yang terlalu sering, bahkan merokok terus, makannya sembarangan, nggak pernah olahraga, tapi umurnya panjang sampai tua. Nah, itu sudah takdir Allah namanya. Perkara pendek umur, panjang umur, itu perkara Allah. Tugas kita apa yang ada di dalam kendali kita, yaitu menjaga kesehatan, karena yang dihisab itu apa yang kita lakukan. Kemudian lagi ada masa lalu. Masa lalu juga di luar kendali kita, karena itu sudah terjadi. Yang di dalam kendali kita bukan untuk diratapi dan untuk apa yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syafa'. Kita nggak boleh ngomong seandainya saja atau coba kalau, itu kan sudah terjadi. Orang yang paling menderita itu yang hobinya ngomong seandainya saja. Kata Nabi, itu pintu masuknya setan. Ada contoh lagi, misalnya kita berjalan menuju ke sebuah tempat, lalu melewati dua pilihan jalan yang ada, belok kanan dan belok kiri, dan kita harus memilih salah satu, kiri atau kanan. Nah, begitu kita memilih belok kanan, ternyata macet. Terus kita ngomong, seandainya saja tadi belok kiri, atau ngomong, coba kalau tadi belok kiri, pasti nggak akan macet. Nah, ini nggak boleh ngomong begitu. Kalau udah belok kanan, ya udah belok aja. Katakan qadarullah wa ma syafa'. Nikmati perjalanannya. Kalau mau putar balik, ya putar balik aja. Contoh lagi nih, misalnya ada satu kisah, ada orang tua yang sedang sakit, yang sakitnya sudah lama sekali dirawat di rumah sakit. Karena sudah lamanya di rumah sakit, anaknya mengambil keputusan orang tuanya dibawa pulang ke rumah untuk dirawat di rumah gitu. Dan ternyata setelah dibawa pulang ke rumah, qadarullah, gak lama orang tuanya meninggal dunia. Dan anaknya menyesal sekali. Kemudian anaknya ngomong, seandainya saja nggak dibawa pulang dan tetap dirawat di rumah sakit, tentu orang tuanya yang meninggal. Nah, ini nggak boleh ngomong begitu. Katakanlah qadarullah wa ma syafa'. Kemudian kita tinggal mengevaluasi apa yang bisa kita perbaiki. Masa lalu yang sudah terjadi itu di luar kendali kita, dan kita ambil hikmah atas semua kejadian yang sudah terjadi. Ada analogi dari Agim. Bagaimana kalau nasi sudah menjadi bubur? Kalau nasi sudah menjadi bubur, ya diapain gitu? Nasi itu mungkin lebih enak ya kita makan. Kita siapkan ayam suwir, kacang, kemudian kasih kaldunya, kemudian dikasih emping, kemudian kasih kecap, sambal, ya sampai itu enak dan bisa kita makan. Jadi nggak usah diratapi, nasi yang sudah menjadi bubur. Kemudian lagi masa depan. Masa depan itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita yaitu berikhtiar, melakukan yang terbaik, dan merencanakan dan siapkan yang terbaik itu yang harus kita siapkan. Itu semua yang ada dalam kendali kita. Untuk apa-apa yang di luar kendali kita harus yakin dengan 5 hal, yaitu yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Semua baik dari Allah. Semua sudah terukur. Semua kepahitan bisa menghapus dosa. Dan yang terakhir, yang kelima, semua bisa menjadi pahala berhadiah surga. Ada sebuah kalimat indah dari Syekh Ibnu Athaillah. Istirahatkan jiwamu, lenturkan hatimu untuk menerima apa-apa yang sudah dalam pengaturan, apa-apa yang sudah diatur oleh selainmu. Maka kamu jangan mengaturnya untuk dirimu.
Istirahatkanlah jiwamu, tentukan hatimu untuk apa-apa yang di luar kendali. Fokus saja yang menjadi bagian dari kita. Untuk yang di luar kendali, sudah ada yang mengatur. Yang di dalam kendali kita itu adalah respon kita, yaitu pikiran yang kita pilih, kemudian perasaan yang kita pilih, ucapan yang kita pilih, dan tindakan yang kita pilih. Di modul fondasi menata batin, ada materi memilih pikiran. Memilih pikiran itu di dalam kendali kita, tapi kejadiannya tentu di luar kendali kita. Contoh, ada orang menghina kita, itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita memilih pikiran atas tindakan itu? Itu yang ada di dalam kendali kita. Perasaan yang kita pilih, ucapan yang kita pilih, dan tindakan yang kita pilih. Untuk yang dalam kendali kita, dalilnya ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Apa itu? Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yang mengubah nasib kita itu Allah. Tugas kita adalah mengubah apa yang ada dalam kendali kita. Kita dikasih kemampuan untuk memilih respon yang terbaik, dan itu berdampak pada perubahan hidup. Yang ada di luar kendali itu situasi, kejadian, keadaan, omongan orang, masa lalu. Lalu, bagaimana mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yang mengubah nasib kita itu Allah. Tugas kita adalah mengubah apa yang ada dalam kendali kita. Kita dikasih kemampuan untuk memilih respon yang terbaik, dan itu berdampak pada perubahan hidup. Yang ada di luar kendali itu situasi, kejadian, keadaan, omongan orang, masa lalu. Lalu, bagaimana kita merespon situasi itu? Itu yang ada dalam kendali kita. Kita diberikan free will dari Allah. Free will itu kebebasan memilih. Yang diberikan free will oleh Allah itu ada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Kemampuan memilih itu disebut responsibility. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan ikhtiyar. Hasilnya itu sudah di luar kendali kita. Kejadian itu tidak serta-merta berdampak pada respon kita. Ada kejadian dan respon kita punya kebebasan memilih untuk kejadian tersebut. Misal, kita dihina orang, responnya bagaimana? Kita bebas memilih, itu pilihan kita. Responnya apa? Kita membalas hinaan itu, atau memaafkan hinaan itu bebas, kita yang milih. Yang di luar kendali bisa juga disebut dengan qada dan qadar. Yang dalam kendali kita adalah free will. Respon kita apakah sesuai syariat atau melanggar syariat. Yang sesuai syariat akan menjadi pahala, tetapi yang melanggar syariat tentu akan menjadi dosa. Contoh, saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Ini kodok, karena ini takdir, nggak bisa kita memilihnya. Kemudian saya dilahirkan dengan bentuk wajah seperti ini kodok. Tapi ketika kita mengubah bentuk wajah dengan operasi, misalnya operasi hidung, dagu, dan lain-lain, itu free will, itu yang akan dihisap dan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau yang depannya di, itu kodok dan kodar. Kalau yang di depannya me, itu free will. Contoh, saya diberi nama Yudi oleh orang tua saya, itu kodok. Dan itu free will-nya orang tua yang memberi nama. Tugas orang tua kan memberi nama yang baik kepada anaknya. Karena itu nanti akan dihisap, dimintai pertanggungjawabannya. Contoh ya, dihina, dicaci, dimaki, ditipu, dizolimi,
depannya D semua. Ini kodok dan nggak ada hisapnya. Tapi kalau yang depannya menghina, mencaci, menipu, menzolimi, depannya semua. Itu free will dan akan dihisap, diminta pertanggungjawabannya. Artinya, apa-apa yang bisa kita ubah, ubahlah sepenuh hati. Tapi apa-apa yang tidak bisa kita ubah, terimalah dengan ridho, dengan sepenuh hati. Jangan terbalik, sesuatu yang di luar kendali kita dipikirkan terus sampai stres. Tapi sesuatu yang bisa kita ubah, kita nggak ngapa-ngapain. Pada akhirnya kemampuan kita menata ruang batin disimpulkan dengan 3P. Yang satu, berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Kemudian yang kedua, berani mengubah sesuatu yang memang bisa kita ubah. Yang ketiga, bijaksana, membedakan di antara keduanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inner Game Life Coach Academy.